Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli soliha kelas 4, 5, dan 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari ketiga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kita akan menyimak materi tentang tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Nah, anak-anak pasti sayang ya pada ayah dan bunda. Ayah yang telah bekerja, mencari nafkah, dan membiayai pendidikan kita. Ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan juga merawat dan membesarkan kita. Nah, itu semua merupakan tanda kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan anak soli soliha akan menjadi anak yang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Nah, apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang pada kedua orang tua? Untuk tahu lebih lanjut, maka simak materi berikut ini ya. Aku senang membantu orang tua. Anak-anak, sebelum kita tahu tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya, penting bagi kita untuk mengetahui apa keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi anak-anak yang soleh solihah hendaknya berkata sopan dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi SAW menjawab, pertama, sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Jadi anak-anak, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang dicintai oleh Allah. Ada beberapa cara bakti anak kepada orang tuanya. Yang pertama, berbicaralah yang baik, sopan, atau rendahkanlah suara kalian ketika berbicara dengan orang tua. Yang kedua, mintalah izin kepada keduanya atau salah satunya jika kalian akan bepergian. Yang ketiga, membahagiakan hati orang tua. Bagaimana ya caranya? Yaitu kalian bisa meringankan pekerjaan orang tua yang ada di rumah, atau kerjakanlah tugas-tugas dari sekolah. Hal itu akan membuat hati orang tua menjadi senang. Yang keempat, doakanlah selalu orang tua kita. Yang kelima, ini jika orang tua kita sudah meninggal, maka kita bisa melunasi hutangnya dan kita menyambung silaturahim kepada keluarganya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu orang tua ketika berada di rumah. Yang pertama, merapihkan tempat tidur. Yang kedua, membersihkan meja tamu. 3, menyapu dan mengepel. 4, mencuci piring dan gelas setelah makan. Dan kelima, menjemur pakaian. 6, mencuci pakaian sendiri. 7, menyiram tanaman. 8, belajar dengan mandiri. Ketika kalian belajar dengan mandiri, maka orang tua akan menjadi senang sekali. Semoga setelah kalian mengetahui keutamaan berbakti kepada orang tua dan juga
bagaimana cara berbakti kepada orang tua, anak-anak bisa mempraktikkan secara langsung di rumah dengan penuh keikhlasan, sebagaimana yang telah diamalkan oleh seorang pemuda di zaman Rasulullah, yaitu yang bernama Uwais Al-Qarni. Semoga kisah ini dapat menginspirasi tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menderita penyakit sopak, yaitu bercak-bercak putih di kulitnya. Ia adalah seorang pemuda yang terkenal di langit, namun tidak terkenal di bumi. Walaupun begitu, Uwais adalah seseorang yang dirindukan oleh Nabi. Ingin Nabi berjumpa dengannya, dan Uwais pun ingin berjumpa dengan Nabi. Kepada ibundanya, Uwais senantiasa berbakti sehingga oleh Allah ia diberikan derajat yang begitu tinggi, yaitu jika ia berdoa maka doanya akan terjadi. Uwais membopong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dengan sebelumnya ia berlatih dengan memikul domba. Uwais sangat ingin sekali menjadi sahabat Nabi. Ia sangat ingin menjumpai Nabi. Namun betapa sedihnya ketika ia ingin berjumpa dengan Nabi, ternyata Nabi telah wafat. Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada ibundanya, maka ketika melaksanakan ibadah haji, ibundanya mendoakan Uwais agar sembuh dari penyakitnya. Dan alhamdulillah Uwais diberikan kesembuhan oleh Allah. Nabi juga pernah berpesan kepada Umar, jika Umar bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepada Uwais karena doa Uwais dikabulkan oleh Allah. Terima kasih pada anak-anakku sekalian yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa menunjukkan rasa sayang kepada kedua orang tua, yaitu dengan meringankan beban kedua orang tua. Jika orang tua merasa senang, maka orang tua akan memberikan doa terbaiknya untuk anak-anaknya. Dan jika orang tua merasa senang, maka Allah pun akan ridho pada kita. Baiklah, Ustazah akhiri materi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.